Seni adalah hal yang indah, tapi apakah seni bisa memberi kita makan? Atau kita yang memberi makan seni? Hari ini, saya bersama seorang laki-laki yang saking bingung dengan bakatnya. Beliau mempelajari cara melukis tembok, sekaligus cara menyembelih sapi secara syariah. Beliau adalah pendiri Paguyuban Siji, seorang lulusan perikanan UGM dan satu-satunya orang yang bisa menggambar grafiti sambil memikirkan kadar protein di dalam ikan nila. Yuk kita ganggu waktunya. Ciao. Halo Om. Halo. Boleh perkenalin Om? Om siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alex TMT. Saya salah seorang seniman grafiti. Domisili saya di Yogyakarta. Lahir juga di Yogyakarta, di Bandung. Kurang lebih sekarang 48 tahun lah usia. Yes, itu. Boleh dikasih tahu nih Om, sejak kapan Om nih tertarik dengan seni grafiti? Tertarik dengan seni grafiti, kalau awalnya sih mungkin dari SMA kali ya. SMA itu cuma dulu kan ya SMA itu kan biasalah geng sekolah, nama sekolah gitu kan, kita tagging di mana-mana. Cuma dulu nggak tahu kalau itu istilah tagging atau apa gitu. Ya sekedar gitu aja. Saya dulu kan di SMA 8 itu kan dulu singkatannya Black Sada gitu ya. Black Sada itu belakang Sari Husada. Ya kalau nagging ya gitu aja, Black Sada gitu. Cuma dulu belum ngeh tuh itu grafiti apa bukan, itu belum ngeh. Tapi ternyata setelah kita menekuni dunia grafiti, oh ya ternyata ya itu dari grafiti. Kalau secara serius saya menekuni dunia grafiti mungkin 2009 itu saya berkenalan sama beberapa, kan saya barusan resign dari kerjaan di Jakarta terus balik ke Jogja, ketemu lagi dan diajak bareng waktu itu kalau nggak salah sama Mas Samuel dan kawan-kawan, terus ketemu sama Mas Roli dan kawan-kawan di teman-teman street art, terus diajakin gambar. Wah kok nyaman nih kayaknya nih. Ternyata saya lebih nyaman gambar di tembok daripada di dalam studio. Oh iya, ini kan Om kan sarjana perikanan. Wah, tapi malah jadi iya seniman mural. Nah, apakah ini tuh bentuk balas dendam Om karena ikan tidak bisa bicara untuk memuji karya Om? Sebenarnya ikan itu bisa bicara. Tapi Cuma saya yang nggak terlalu mengerti bahasa ikan. Jadi waktu itu ceritanya saya sempat kerja di dunia perikanan kan di Jakarta, daerah Priuk dan Muara Baru gitu, terus sempat beberapa kali ikut kapal ke daerah Indonesia Timur, di daerah Kendari, Makassar dan sekitarnya gitu. Saya enjoy sih jalan-jalannya gitu, jalan-jalannya enjoy, cuma selama bekerja itu saya nyoba berkomunikasi dengan ikan, itu ternyata apa yang mereka bicarakan dengan saya nggak bisa menangkap gitu. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan tembok itu kayaknya kok lebih nyambung. Oh gitu, oke. Bisa. Iya, jadi akhirnya begitulah. Oke. Di sisi lain, Om kan punya sertifikat kompetensi juru sembelih halal. Waduh, profesi. Iya nih. Gimana tuh? Pas nyembelih sapi nih Om, pernah nggak Om kepikiran buat ngegambar pola grafiti di tubuh sapinya sebelum dipotong biar estetik gitu? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Nah itu dia, sebenarnya saya pernah melakukannya, cuma sebagai penandaan kan, kalau sapi dibawa ke tempat penyembelihan kan ditandain tuh, kasih nomor gitu ya. Itu biasanya pakai pilok tuh, tapi cuma itu aja, nggak terus kemudian digambarin.
Enggak, kalau di sertifikasi juru sembelih kan kita harus menerapkan apa ya, keserawan itu kesejahteraan hewan. Jadi kita nggak boleh tuh misalnya memperlakukan hewan secara semau kita gitu kan. Jadi pikiran-pikiran liar seperti itu ada, tapi sementara kita batasin dulu. Oke lah, kalau misalnya suatu saat misalnya ada perform gitu ya, dan urusannya kalau perform sama animal welfare gitu kan, kalau konsepnya mateng, ada konsep yang sesuai dan oke lah, kita nggak apa-apa jalan, karena nanti biasanya akan berhadapan dengan para pecinta binatang gitu-gitu ya. Antara persepsi mereka memperlakukan binatang dengan kita suatu saat pengen perform dengan hewan tertentu misalnya, itu kan bisa jadi beda persepsi. Jadi ide-ide seperti itu ada, tapi ya nggak mesti kemudian terus harus langsung eksekusi. Om ini kan juga pernah jadi attender di Hellutrans. Menurut Om, mana yang lebih berat antara mengangkat lukisan maestro yang mahal atau mengangkat beban hidup sebagai seniman di akhir bulan? Nah, itu dia. Kayaknya mengangkat beban hidup seniman itu lebih berat kali ya. Karena seniman di Indonesia belum dijamin oleh negara kan. Kalau Norwegia atau gua gitu ya, tiap bulan kita dapat subsidi sekian puluh juta untuk berkarya gitu kan. Di sini kan belum. Jadi ya salah satu yang membuat kemudian para seniman itu, terutama teman-teman di dunia graffiti juga, selain saya juga, itu kan rata-rata, nggak semuanya sih, ada yang full time gitu, ada yang rata-rata juga kan punya side job gitu ya. Sama kayak saya penyembelih juga, bikin pisau juga, jualan pisau juga, itu kan salah satu ekonomi tetap bergulir gitu ya. Dan ini mungkin negara harus mengapresiasi nih teman-teman yang jadi seniman dan harus punya side job agar dia tetap bisa menjalankan tes berkeseniannya, passion berkeseniannya tetap jalan. Itu kan memang perlu finansial ya, perlu dukungan finansial. Negara harus berterima kasih nih Pak, teman-teman masih banyak yang jadi seniman tapi harus punya side job supaya kesenimanannya itu tetap berjalan dan dia tetap bisa berkarya. Toh juga ketika dia berkarya dan karyanya itu diakui, terutama misalnya secara nasional atau internasional, kan nama negara ini juga yang terangkat, kan begitu ya, betul nggak? Ini kan Om punya toko TMT Gear Shop. Kenapa namanya Gear Shop? Apa karena kalau namanya living room shop nanti pelanggan Om malah jadi rebahan nonton Netflix tuh? Bisa jadi. Kebetulan di sini nggak ada wifi. Kurang nih Om, ini harus dipasang nih Om. Enggak. Awal mulanya berdiri TMT sebenarnya namanya bukan ini. Dulu saya merintis TMT itu di daerah kota, di daerah Bumijo dekat stasiun Tugu itu. Dulu sebenarnya namanya TMT Indonesia Street Art Room. Ya, Street Art Room, karena dulu itu saya hanya nyewa sebuah kamar. Kebetulan kamarnya itu berhadapan langsung sama halaman ini ya. Halamannya itu cukup luas, terus waktu itu saya namai Street Art Room karena di situ teman-teman Jogja, teman-teman dari luar kota itu banyak yang datang ke Jogja, ngumpul di situ, bermalam di situ, bikin acara di situ, termasuk pameran segala macam gitu. Cuma dulu malah belum toko sih sebenarnya. Dia jadi tempat berkumpul, berinteraksi, berpameran gitu aja. Tapi kemudian karena berjalan 1 tahun, itulah salah satu yang ternyata suatu tempat, suatu ruang, suatu kegiatan itu membutuhkan dukungan finansial, dan waktu itu saya cuma pakai uang pribadi gitu kan. Akhirnya tidak bisa melanjutkan kontrak gitu kan. Saya bawa pulang barang-barang itu. Nah, saya bawa pulang, akhirnya teman-teman kok masih pada main ke sini nyari, dan akhirnya pelan-pelan saya ngumpulin lagi, terus bukalah di garasi ini. Jadi bukan garage dalam arti bengkel sih sebenarnya, tapi garasi sih sebenarnya. Toko yang tempatnya itu ada di garasi gitu. TMT Garage Shop. Gitu aja sih. Simple gitu aja, sederhana gitu aja sebenarnya.
udah jadi aja nih Om karyanya. Boleh dikasih tahu nggak ini karyanya membahas tentang apa sih Om? Alhamdulillah, ini saya cuma menggambar apa yang biasa saya gambar di jalan. Jadi ini karakter yang biasa saya gambar. Jadi kalau anak-anak graffiti itu dibilang apa ya, urban ya, dia sebenarnya urban art kan, sebenarnya seni yang lahir dari budaya orang-orang urban saja. Jadi mengenai pewacanaan segala macam itu kan nggak terlalu dipedulikan sama teman-teman writers apa seniman graffiti. Biasanya anak graffiti ya hanya membuat, kalau dia font gitu ya, dia biasanya hanya membuat font nama dia, misalnya TMT gitu ya. Ya biasanya dia hanya akan membuat font nama TMT itu. Pokoknya ego banget lah. Nah saya kebetulan karena senang, saya tidak terbiasa, dari dulu tidak terbiasa bermain font gitu. Saya memang karakter, dimana-mana saya menggambarnya karakter, hanya backgroundnya berubah, kemudian warna yang saya pakai untuk karakternya kadang berubah, atau di variasi backgroundnya berubah, kadang-kadang ada sedikit aksen-aksen visual yang saya tambahkan di sekitar si karakter ini gitu misalnya. Ya intinya ini karakter saya yang biasa saya gambar di jalan. Oke Om, biasanya untuk satu karya ini Om membutuhkan waktu berapa lama? Oh iya, kalau ini tadi mungkin sekitar berapa ya, 30 menitan Ya, lebih ya, tapi lebih. nyantai kan, maksudnya kita harus background segala macam komplit gitu ya, garap simple piece lah, sederhana tapi digarap lumayan perfect gitu. Kalau rush hour gitu ya di jalan gitu ya, suatu karakter gitu tapi tanpa background gitu, kalau kita hanya apa ya, main ilegal gitu kan, kita nemu tembok terus berhenti gitu terus kita gambar gitu kan, ya mungkin 5 menitan lah ya. Oke, begitu saja dari saya. Sekian, sampai jumpa. Y'all ready? Kita, Mania.